Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semua dari kita saat ini disibukkan menjadi insan-insan yang autis. Kita sibuk saja dengan gadget kita, untuk email, untuk SMS, untuk messengers dan sebagainya. Ternyata gadget ini bisa membawa kita kepada kesibukan yang bermanfaat, tetapi juga bisa membawa kepada kesibukan yang tidak bermanfaat. Mari kita jadikan gadget kita sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sifat dan nama-nama yang mulia, tetapi dengan pendekatan bisnis, pendekatan entrepreneurship, motivation, dan pendekatan productivity. Asma yang ingin saya sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian adalah Ar-Razzaq. Dalam silsilah Ar-Razzaq yang masyhur, Ar-Razzaq itu menempati posisi kurang lebih ke-17. Asmaul Husna bermula dari Ar-Rahman, diakhiri biasanya dengan As-Sabur. Ini merupakan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Asmaul Husna itu memang lebih dari 99. Ada yang mengatakan 135, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 1000, dan ada yang mengatakan tidak ada batasnya, ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq dari kata Ra, Za, dan Qaf, dimana the rizq providers, Tuhan yang memberikan rezeki. Dalam Al-Quran, Ar-Razzaq hanya disebut satu kali, tetapi Khairur Raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki, disebut 5 kali. Nah, makna kebahasaan Ar-Razzaq, kata Ar-Razzaq itu akar katanya daripada rizq, yang bermakna rezeki. Ternyata rezeki ini sangat-sangat luas dan sangat-sangat syumul. Rezeki bukan hanya saja uang, tetapi rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah opportunity, rezeki adalah kesehatan yang dibarengi dengan ketenangan. Rezeki adalah network, rezeki adalah anak, rezeki adalah suami yang baik, rezeki adalah istri yang solihah, dan rezeki adalah ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat. Jadi rezeki bukan hanya saja sebatas uang, tetapi sangat luas, dan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di sini, Imam Al-Ghazali ternyata ketika mengatakan Ar-Razzaq dalam af'al tafdil, menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, yang menjadikan sumbernya, dan yang mendatangkan perantaranya, bahkan kita yang menerimanya, serta yang menggerakkan semua orang-orang yang terlibat daripadanya. Bapak Ibu akan membeli handphone, Ibu adalah yang membelinya, sementara pedagang di sana adalah yang menjualnya. Yang membeli Ibu, yang menjual penjual, dua-duanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak yang melakukan deliverynya juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak yang mencetak uangnya, dalam hal ini otoritas moneter, juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membawanya kurir juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini merupakan makhluk Ar-Razzaq. Subhanallah, ketika kita memahami Ar-Razzaq, ternyata banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang harus kita perhatikan. Tidak hanya satu ayat, misalnya wallahu khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa kita harus yakin dengan Allah? Kata Allah, aku yang memberi rezeki kepadamu, aku ini adalah dzul quwwah, Tuhan yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Coba kita bayangkan seandainya yang memberikan SPK kepada kita itu adalah kepala seksi. Mungkin kita yakin, mungkin tidak. Tapi kalau yang memberikan adalah direktur satu BUMN, kita menjadi tambah yakin.
Kalau yang memberikannya adalah menteri, bertambah yakin pula. Kalau yang memberikannya adalah presiden, lebih yakin lagi. Nah, kata Allah, aku ini adalah Tuhannya presiden dan Tuhannya raja-raja dan Tuhannya semua dirut BUMN. Bagaimana mungkin kita tidak akan yakin? Dalam kajian ini ada pesan sosial ekonomi kemasyarakatan dari Ar-Razzaq. Mungkin ini dimensi yang baru yang dicoba untuk dimunculkan, bagaimana mengharap rezeki hanya kepada Allah. Demikian juga ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus fokus dan berikhtiar sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian juga kita setelah mendapatkan rezeki yang halal, kita harus bersyukur dan kita harus bersabar dalam prosesnya. Nah, di sini dicoba juga diberikan beberapa aplikasi daripada sifat Ar-Razzaq menjadi satu pointers yang implementable. Nah, pamungkas saya mencoba untuk memberikan ilustrasi bahwa Ar-Razzaq itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sebagai makhluknya harus mengadopsi sifat ini dalam tataran kita sebagai manusia. Kita harus bersyukur, kita harus berikhtiar, kita harus fokus kepada yang halal. Nah, di akhir kemudian saya berikan word of wisdom. Misalnya di sini word of wisdomnya dikatakan bahwa laziness sebagai satu penyakit masyarakat. Di akhir saya berikan word of wisdom. Di antara word of wisdom yang ada di sini adalah laziness is approaching to those who move slowly. Laziness is approaching those who move slowly. Atau gini aja, word of wisdom yang saya munculkan dalam kesempatan ini diantaranya adalah poverty is approaching those who are lazy. Kemiskinan akan menghinggapi siapa-siapa orang yang malas, siapa-siapa yang bergerak lamban, siapa-siapa yang tidak percaya kepada Allah Ar-Razzaq dan dia seolah-olah bertawakal, yang negatif, tidak mau berikhtiar, kurang berjihad dan kurang berjuang dalam mencari rezeki. Selamat mempelajari Ar-Razzaq. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah dan barokah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.